Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Pada materi ini kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama adalah sayang, hormat, dan patuh kepada orang tua, yang mana materinya itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah makna orang tua bagi anak, kemudian yang kedua adalah kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah keutamaan berbakti kepada orang tua. Untuk materi yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Nah, pada materi ini yang akan kita bahas yaitu makna seorang guru, dan yang kedua adalah adab seorang murid kepada guru. Kemudian, yang ketiga adalah menerapkan perilaku mulia. Nah, di sini perilaku apa yang akan kita terapkan? Yaitu yang pertama adalah perilaku yang mencerminkan sikap sayang, hormat, dan patuh kepada orang tua. Dan yang kedua, perilaku yang mencerminkan sikap, hormat, dan patuh kepada guru. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama yaitu kita akan membahas tentang makna orang tua bagi anak. Orang tua memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Nah, di sini setiap anak memiliki kewajiban untuk berbuat baik terhadap orang tuanya. Kasih sayang yang tulus yang diberikan orang tua tidak akan mampu dibayar oleh uang oleh seorang anak. Oleh karena itu, kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan orang tua harus dibalas dengan kebaikan, kasih sayang, dan pengorbanan yang serupa. Meski tidak sebanding, Islam mengenal dua macam orang tua yang harus dihormati, yakni orang tua biologis yang telah melahirkan kita dan orang tua rohani yang telah mengantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, taat, dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan, termasuk melakukan hal-hal yang mereka sukai, adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak kepada orang tuanya. Perilaku tersebut di dalam istilah agama Islam dinamakan dengan birrul walidain. Nah, apa itu birrul walidain? Birrul walidain itu adalah hak kedua orang tua yang harus dilaksanakan oleh setiap anak sepanjang keduanya tidak memerintahkan atau menganjurkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan, seorang anak tetap harus berbakti meskipun orang tuanya kafir atau musyrik. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surah Luqman ayat 15 yang artinya, jika keduanya, ibu bapakmu memaksamu supaya engkau musyrik, menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui, maka janganlah engkau mengikuti keduanya dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia
dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Surah Al-Isra ayat 23. Jadi, jelaslah bahwa perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan oleh setiap orang beriman. Kepatuhan kepada kedua orang tua merupakan bukti kepatuhan kepada Allah, dan kedurhakaan kepada keduanya merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, keutamaan berbakti kepada orang tua. Islam menempatkan kedudukan orang tua pada tempat terhormat dalam Al-Quran. Kedua orang tua itu menempati posisi penting dalam berbakti seorang manusia setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlakuan kepada keduanya itu merupakan pintu keberkahan maupun kesulitan bagi seorang anak. Jika seorang anak berbakti dan memperlakukan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang Allah perintahkan, Allah akan memberikan keberkahan hidup kepada anak tersebut. Adapun keutamaan berbakti kepada orang tua di antaranya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penghapus dosa besar. Yang kedua, dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. Yang ketiga, akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Dan yang keempat, dimasukkan ke dalam surga. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang pertama tadi itu adalah penghapus dosa besar. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Saya telah melakukan suatu dosa besar. Apakah mungkin dosa itu diampuni?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kedua ibu bapakmu masih hidup?" Lelaki itu dengan sedih menjawab, "Keduanya telah meninggal dunia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apakah kau punya khalah atau saudara ibu?" "Ya, punya," jawab lelaki itu. Maka Rasulullah kembali bersabda, "Baktikanlah dirimu kepadanya." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim. Keutamaan berbakti kepada orang tua yang kedua, yaitu dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada ibu bapaknya dan memelihara silaturahmi." Hadis ini diriwayatkan oleh H.R. Ahmad. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang ketiga, yaitu akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian mengganggu wanita milik orang lain. Niscaya wanita milikmu tak akan diganggu orang. Dan berbaktilah kepada ibu bapak kalian, agar anak-anakmu kelak berbakti kepadamu. Barang siapa yang diminta maaf oleh saudaranya, hendaklah dimaafkannya, baik ia salah atau benar. Jika tidak ada yang mengamalkannya, maka ia tidak akan mendatangi al-haud atau sebuah danau di surga." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang keempat, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pintu tengah terbuka untuk orang-orang yang birrul walidain. Barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya, akan terbukalah pintu itu. Dan siapa yang durhaka kepada keduanya, tertutuplah pintu itu baginya." Dikeluarkan oleh Ibnu Sahih dalam At-Targhib dan oleh Al-Dailami dan Musnadil Firdaus.
Nah, selanjutnya setelah kita membahas materi, nah sekarang kita masuk ke lembar kerja peserta didik atau biasa disebut dengan LKPD. Nah, pada LKPD ini memuat tentang bagaimana tujuan pembelajaran kita, kemudian persiapan dan pelaksanaan. Berikut soal yang ada di dalam lembar kerja peserta didik. Nah, di sini saya memberikan soal terdiri dari 5 dalam bentuk soal esai. Soal yang pertama, jelaskan pengertian menghormati kepada orang tua dan guru. Kemudian, soal yang kedua, tuliskan dalil beserta terjemahannya tentang menghormati kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, kemukakan contoh perilaku berbakti kepada orang tua. Yang keempat, jelaskan pengertian birrul walidain. Kemudian yang terakhir, uraikan keutamaan berbakti kepada orang tua. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.